Oke, baik. Kita lanjutkan aplikasi integral yang kedua, yaitu dalam menentukan maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, gagasannya adalah kita kembali lagi ke permasalahan yang mungkin teman-teman sudah masih ingat ya, yang kurva berbentuk parabola. Nah, di sini kita punya nih bola yang ditendang dari suatu titik dan dia melambung. Dan di sini dia mengikuti lintasan yang berbentuk parabola, dan pada suatu titik dia mencapai maksimum paling tinggi ya, dan suatu ketika dia akan semakin turun dan menyentuh tanah. Nah, di sini untuk mempermudah kita, lintasannya adalah parabola dengan persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tak 0. Oke. Nah, di sini kalau kita ingat kembali waktu kelas 10 ya, di materi fungsi kuadrat. Nah, kita ditanya ini dulu tinggi maksimum berapa, terus ditanya waktu yang diperlukan supaya bola itu mencapai maksimum, dan ada juga yang mungkin ditanya jarak maksimum ya, maksudnya paling jauh berapa nih. Nah, di sini untuk tinggi maksimum dan waktu saat mencapai tinggi maksimum bisa kita ketahui dari turunan pertama fungsinya. Jadi di sini kita mengaplikasikan turunan ke permasalahan ini. Dan nanti kita akan tunjukkan untuk titik puncak. Dulu kan mungkin cuma dikasih rumusnya ya, titik puncak parabola tuh ini. Nah, dengan turunan tuh kita bisa tahu kenapa sih jawabannya tuh yang ini gitu. Oke, sebelum lanjut saya pengenalan notasi dulu. Di sini mungkin biar kita agak mudah nulisnya, saya ambil notasi bilangan, himpunan bilangan real tuh R yang seperti ini. Lalu untuk interval yang seperti ini, yang kurungnya siku, itu adalah semua bilangan real yang lebih besar sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B. Dan nanti yang untuk kurungnya lengkung ini berarti kurang dari sama dengan. Jadi untuk ini bisa Anda perhatikan sendiri, dan notasi ini yang akan kita gunakan seterusnya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita akan menentukan nilai maksimum suatu fungsi. Nah, sebelum kita ke sana, kita kan tahu maksimum tuh berarti ya secara intuitif ya sesuatu yang paling besar gitu kan, dan minimum adalah sesuatu yang terkecil. Nah, tapi di matematika kita mesti mendefinisikannya secara tepat dalam bentuk notasi. Nah, untuk ini kita perhatikan dulu definisinya, yaitu kita diberikan fungsi f pada interval i. Jadi domainnya adalah interval i. Nah, apa itu yang dikatakan mencapai maksimum mutlak? Nah, itu di sini kita lihat f dikatakan mencapai maksimum mutlak di u anggota i. Ingat ya, ini di u anggota i jika maksimum berarti kan paling besar. Nah, jika nilai fu itu lebih besar atau sama dengan fx untuk setiap x anggota i. Jadi kebayangkan ya, yang disebut maksimum. Nah, ini maksimum mutlak itu yang suatu u anggota i yang dimana fu-nya itu nilainya paling besar di antara semua fx dengan x anggota i. Nah, selanjutnya u, fu itu disebut titik maksimum mutlak. Dan sebaliknya untuk minimum, pengertiannya mirip-mirip. Jika f dikatakan mencapai minimum mutlak di v anggota i jika fv kurang dari fx untuk setiap x anggota i. Tentu saja ini pemikirannya serupa ya. Jadi mencapai minimum mutlak di v
ya berarti FV-nya harus paling kecil di antara semua Fx dengan X anggota I. Nah sama ini nanti titik V, FV disebut titik minimum mutlak. Oke, untuk mempermudah kita perhatikan dulu contohnya. Nah, ini kita punya fungsi f, dia terdefinisi pada interval AB ya. Jadi f-nya ini kita hanya perhatikan untuk nilai-nilainya yang di anggota interval AB ini. Nah makanya karena ini daerah asal fungsinya cuman ini interval ini, berarti fungsinya dari kita hanya gambar untuk semua nilai X antara dua ini. Nah setelah diperoleh grafik fungsinya seperti ini. Nah kita ingat kembali nilai maksimum mencapai maksimum mutlak di U berarti FU nya harus paling besar. Nah FU itu berarti kan tercermin dari grafik ini. Nah kita lihat grafik ini mencapai titik paling tinggi waktu di sini ya. Kira-kira di sini dengan X-nya adalah U. Nah berarti di sinilah si titik maksimum mutlaknya adalah U, FU. Ini adalah titik maksimum mutlak. Dan di sini berarti fungsi F mencapai maksimum mutlak di U. Nah, sebaliknya untuk minimum mutlak kita lihat grafik ini paling rendah di mana? Nah, kira-kira di sini. Di sini kalau kita tarik ke bawah ini berarti V. Berarti titik ini adalah V, FV. Nah, ini kan paling kecil ya di antara semua. Jadi di antara semua naik turun ini paling kecil si V ini. Berarti di sini adalah titik minimum mutlak. Dan tentu saja nilai minimum mutlak dan maksimum mutlak ini sangat bergantung pada intervalnya ya. Interval terdefinisinya. Nah ini juga memainkan peranan penting, makanya cara pengertian di interval I. Jadi relatif sekali. Bisa saja nanti kalau kita geser ke kanan B-nya, misalkan kita nggak mau B di sini, kita mau cek sampai di katakan B aksen di sini. Nah ini bisa saja merubah titik maksimum mutlak dan minimum mutlaknya. Nah itu makanya sangat bergantung pada daerah asal fungsinya. Nah untuk yang contoh yang lebih konkret kita lihat ke parabola 4 min X kuadrat. Tapi kita batasi saja X-nya di antara min 1 sampai 2. Nah ini sebetulnya kalau kita nggak batasi, kan sebetulnya grafiknya itu kalau grafik penuhnya itu kan dia berpotongan di 0 sama min 2 ya. Berarti kan dia kesini terus kesini dan istilahnya melebar terus sampai tak hingga. Nah itu kita nggak mau melihat sebesar itu. Kita akan batasi dia di min 1,2. Berarti kalau kita cuman gambarin fungsinya di min 1,2, berarti kan dia cuman gambarnya kayak gini ya. Nah, kita bisa lihat di interval min 1,2 maksimumnya adalah titik 0,4. Karena di gambar ini ya titik tertingginya adalah 0,4 di sini. Jadi maksimum mutlaknya di 0,4. Sedangkan minimum mutlaknya di mana? Di 2,0 ya, karena paling rendah di sini 2,0. Oke, itulah gambarannya. Mengapa ini penting intervalnya ini. Mungkin Anda bisa coba nanti kalau saya gantiin, misalkan kita ganti intervalnya. Bukan min 1,2, tapi kita ganti X-nya interval min 1,3. Nah ini apa yang terjadi? Apakah titik maksimum mutlaknya tetap 0,4 atau berubah? Sebaliknya minimum bisa Anda cek juga. Atau bisa juga kita perluas ke kiri. X anggota min 3,3 atau min 3,4 ya bisa juga. Bisa
kita tahu maksimumnya siapa, minimumnya siapa, atau bahkan saya ganti lagi di sini, cuman kita lihat di arah kanan, dikatakan ya nggak usah terlalu besar lah, 1,2. Nah ini Anda bisa tentukan sendiri siapa maksimum minimumnya. Caranya gimana ya, kita gambar fungsinya tapi kita batasi cuman di domainnya saja. Oke, itu tadi adalah pengertian maksimum mutlak dan minimum mutlak. Selanjutnya kita melanjutkan ke yang dinamakan maksimum dan minimum lokal. Nah, untuk gambaran bedanya apa sih maksimum mutlak sama maksimum lokal. Nah itu bisa kita bayangkan sebelum ke materi ya, kita bisa bayangkan misalkan di suatu sekolahan di kelas 12 ada, katakan di kelas 12 IPA ada 4 kelas. Nah, kan tentu saja tiap kelas itu punya ya ranking satunya misalkan. Dan nanti di sekolah itu kan biasanya kita mengenal yang namanya ranking 1 paralel di IPA. Nah, kalau kita lihat fx-nya itu adalah nilai rata-rata dan x-nya itu himpunan semua siswa, kan kelas A, katakan kelas A, B, C, D ya. Nah, yang dimaksud maksimum mutlak berarti kan paling tinggi di antara semua siswa. Berarti sih yang 1 paralel ini yang adalah nilai maksimum mutlaknya. Sedangkan yang disebut maksimum lokal itu adalah hanya berlaku pada lingkungan yang sempit. Katakan di kelas A. Ya kalau di kelas A ya pasti si ini dong. Misalkan saya beri nama si nomor 1, 2, 3, 4. Si yang 1 paralelnya yang nomor 2 misalkan. Ya berarti si murid 1 2, 3, 4 ini ya maksimum lokal. Dia maksimum tapi di kelasnya masing-masing. Nah, sedangkan si anak nomor 2 dia maksimum tapi di antara semua kelas. Jadi dia tidak lain lah nilai maksimum mutlak. Itulah kira-kira gambaran. Nah, berarti bisa kita simpulkan maksimum mutlak tentu saja maksimum lokal di daerahnya kan. Nah, kan tetapi sebaliknya belum tentu. Bisa jadi si anak nomor 1 ini memang juara kelas, tapi waktu ditanding sama kelas lain kalah dia. Nah, itu sedikit gambaran. Nah, itu bisa tercermin kalau kurva kita lebih, saya ganti YFX-nya, saya lebalkan interval atau definisinya. Nah, kalau di sini ini kan semacam kayak ada puncak dan lembah ya. Nah, di sini kayak ada 2, 3, 4, 5, ada 5 puncak, tapi untuk maksimum ya cuma ada 1, yaitu puncak tertinggi, yaitu di U sini. Dan lembah kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, paling rendah di V ternyata. Jadi minimum mutlak fungsi ini di V. Nah, sebelum itu kita berikan definisi yang lebih tepat lah untuk maksimum lokal. Nah, maksimum lokal jadi F terdefinisi pada interval I. F dikatakan mencapai maksimum lokal di U anggota I jika ada interval AB subset dari himpunan bilangan real, U itu di AB, dan FU lebih besar atau sama dengan Fx untuk setiap X di A, B irisan I. Jadi cukup di irisannya aja, dan tidak perlu FU lebih besar dari setiap X anggota I, itu tidak perlu. Dan nanti titik U, FU disebut titik maksimum lokal. Nah, sebagai ilustrasi kita kembali ke
grafik fungsi tadi yang kita punya. Oke, yang ini udah si U udah jelas ya maksimum mutlak ya, pasti dia maksimum lokal. Kita perhatikan X1. Kita lihat, atau mungkin yang lebih kelihatan si ini X3 aja, X3. Ya, X3 X titik ini. X3, Fx3. Ini dia maksimum lokal. Karena apa? Kita punya interval AB. Kita punya suatu interval A, B. Intervalnya yang mana? Nah, kita lihat. Yang mana intervalnya? Nah, di sini kita bisa buat cukup kecil ya di sini. Di sini sama di sini lah katakan. Nah, ini maaf, saya pakai interval ini. Nah, interval ini kalau saya tarik ke atas, kan kita punya ini sama punya ini. Nah, di sini nih. Nah, kita lihat grafik fungsinya di antara dua titik ini. Oh, sorry. Oh, ini di sini lihat. Kalau kita buat, oh, ini nggak bisa ya ternyata. Kalau kita buat, dia belum paling tinggi di antara ini. Belum paling tinggi dia. Karena kita punya yang ini. Dan seberapapun kita buat intervalnya ke kanannya X3 tetap nggak bisa. Nah, ini berarti kita belum bisa bilang X3 itu yang paling, kita tidak bisa bilang dia titik maksimum lokal. Nah, kita coba ganti ke, maaf saya di sini. Nah, sini kita punya X4. Nah, kalau kita lihat X4 tuh kita bisa buatkan interval di sini. Nah, berarti kan di antara semua titik-titik yang ada di lengkungan ini paling tinggi kan si X4, Fx4. Nah, berarti di sini titik ini adalah contoh titik maksimum lokal. Ya, karena kita temukan interval ini. Ya, begitu. Selanjutnya untuk minimum lokal, F dikatakan mencapai minimum lokal di V jika ada interval AB sehingga V subset V anggota A, B dan Fv kurang dari Fx untuk setiap X anggota A, B I. Oke. Nah, di sini mungkin biar lebih ini, kita lihat lagi contoh tadi. Tadi kan minimum mutlaknya si ini ya 2,0, berarti 2,0 ini titik maksimum lokal. Nah, kita lihat si min 1, F min 1. Ingat intervalnya harus A, B, tapi tidak mesti subsetnya I. Jadi boleh di sini. Jadi kita buat intervalnya. Di sini katakan ini B, ini A. Nah, di Q-nya min 1 kan enggak tahu definisi ya. Udah, kita enggak usah perhatikan, kita lihat yang tahu definisi aja. Di sini. Nah, kan tadi syaratnya yang penting dia kita amati di X yang anggota I iris A, B. Nah, ini I-nya berarti irisannya kan berarti di sini min 1 sampai B ini. Nah, ini kita lihat di wilayah ini. Oke. Si min 1, F min 1 itu kan lebih kecil dari setiap titik di sini. Nah, berarti dia maksimum dia adalah titik dia adalah titik minimum lokal. Jadi hanya berlaku lokal di sini aja. Nah, tapi dia bukan titik minimum mutlak ya, karena masih ada yang lebih kecil, yaitu ini, titik ini. Oke, disitulah gambaran perbedaan maksimum lokal, minimum lokal,
maksimum mutlak, minimum mutlak. Oke. Nah, selanjutnya titik maksimum lokal dan minimum lokal itu keduanya disebut sebagai titik ekstrim. Nah, di sini kita akan berusaha mencari siapa titik ekstrimnya. Nah, ini kita gunakan hasil yang sudah ada, yaitu jika F continue pada A, B, maka terdapat titik C1 dan C2 di sini, sehingga Fx kurang dari sama dengan Fc1 dan Fc2 kurang dari Fx untuk setiap X anggota ini. Nah, ini mungkin teman-teman bingung apa ini yang dimaksud dengan ini. Nah, untuk continue sendiri saya review sedikit. Jadi nggak mesti ya. Yang apa pada ini ya, F itu continue di C jika FC ada. Pertama FC harus ada dulu. Lalu limit dari ini harus ada juga. Lalu yang ketiga ini ya. Oke, 3 kondisi ini yang menjamin F itu continue pada C. Nah, tapi karena ini kita di sini kebanyakan kalau masih SMA mainnya di fungsi-fungsi polinomial yang kayak gini. Dan kita tahu polinomial itu continue, berarti kita tidak terlalu mempermasalahkan. Kita tidak akan terlalu bingung. Yang penting gini, biasanya dicek aja di FC-nya ada atau tidak ada. Nah, kalau udah tidak ada berarti pasti tidak continue di situ. Nah, teori Mani mau bilang bahwa terdapat C1. Nah, C1 lihat dia lebih besar atau sama dengan dari Fx untuk setiap X di sini. Berarti kan FC1 ini maksimum mutlak ya, paling besar soalnya di daerah asal fungsinya. Berarti kalau F itu continue pada si interval A, B, berarti eksistensi atau keberadaan titik maksimum lokal, titik maksimum mutlak itu dijamin ada. Dan ini sama FC2 kurang dari Fx untuk setiap X di A, B. Wah, berarti eksistensi minimum mutlaknya itu dijamin ada. Jadi kita pasti bisa menemukannya. Nah, lalu di mana peranan turunan? Nah, di sini untuk turunan kita untuk kalau maksimum mutlak itu kan berarti spesifik sekali ya. Nah, di turunan ini kita akan lebih menyoroti yang lokal aja, karena dia lebih general. Nah, ini kapan turunannya? Kapan kita menggunakan turunan? Nah, di sini kita punya hasil lagi, suatu hasil di matematika. Jika F mencapai maksimum atau minimum lokal di X0, maka turunan tingkat pertama F di X0 itu sama dengan 0, atau F aksen X0 tidak ada. Tidak ada itu dalam artian misalkan F aksen X0 nya itu ternyata 1/0. Nah, itu kan tidak terdefinisi. Berarti itu sudah termasuk tidak ada atau 0 nilainya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau F mencapai maksimum minimum lokal berarti ini atau ini yang terjadi. Nah, tapi kita harus berhati-hati bahwa jika F aksen X0 nya itu 0, itu belum tentu F mencapai maksimum atau minimum lokal di X0. Jadi ini kalau Anda ingat kembali, ini kan berupa implikasi ya, jika maka, berarti kan P
P berakibat Q. Nah, tapi Q maka P belum tentu berlaku. Bisa jadi tidak berlaku. Tetapi notasi logika ini setara dengan negasi P maka negasi Q maka negasi P. Nah, kalau kita perhatikan negasinya ini berarti kan f aksen x0 tak 0 dan f aksen x0 ada, maka f tidak mencapai maksimum maupun minimum lokal. Nah, berarti di situ kita bisa lihat tuh di f aksen x0 yang tak 0 udah pasti dia nggak akan mencapai maksimum atau minimum lokal. Nah, berarti tinggal kita perhatikan di f aksen x0 yang 0 sama yang tidak ada. Nah, di antara situ pasti salah satunya saya bilang belum tentu pasti ya. Mungkin salah satu maksimum atau minimumnya ada di situ. Nah, fx0 yang bersifat ini maupun ini itu disebut titik kritis. Jadi titik kritis itu dia sebagai calon kandidat untuk apakah dia maksimumnya minimum atau malah bukan. Nah, itu bisa jadi bukan juga. Nah, itu makanya nanti kita perlu lebih dalam lagi caranya bagaimana. Nah, seperti yang saya katakan tadi, turunan sama dengan 0 belum tentu mengakibatkan f-nya mencapai maksimum atau minimum lokal. Contohnya adalah ini. Kurva x sama dengan x pangkat 3 untuk x antara min 1 sampai 1. Nah, ini kalau kita gambarkan kayak gini. Kita mau cek di 0, berarti kan f x0. Kita punya f aksen x-nya, ini kan 3x kuadrat ya. Ini x0-nya 0. F aksen x0 adalah 0. Kita punya f aksen x0-nya 0 ya. Tapi kita lihat dia mencapai maksimum lokal atau enggak. Nah, kita lihat fx itu positif untuk x-nya lebih dari 0. Dalam artian positif untuk x-nya 0, berarti dalam artian x antara 0 sampai min 1, karena kita mainnya cuma sampai 1. Dan fx-nya itu negatif untuk x kurang dari 0, atau dengan kata lain dia min 1 antara ini. Oke, kita lihat definisi mencapai maksimum dan minimum lokal itu kan terdapat interval ya. Berarti kalau dia dinegasikan berarti kan untuk setiap interval. Untuk setiap interval berarti kan ini negasinya adalah untuk setiap interval yang memuat u, nilai fu kurang dari fx untuk suatu atau terdapat x yang mengakibatkan fu kurang dari fx. Nah, ini kita lihat seberapapun kita intuisi kita, karena lihat dua hasil ini, seberapapun kita buat interval a, b, seberapapun kita buat interval, nggak mungkin f0 ini 0 ya, nggak mungkin 0 ini paling tinggi atau paling rendah kan, karena setiap kali kita buat interval itu kan pasti harus dalamnya ada si 0-nya, berarti kan 0-nya ini kayak di dalamnya ini, berarti kan pasti ada yang di kanannya atau di kirinya. Nah, ini nggak mungkin yang di kanannya pasti lebih gede, yang di kirinya pasti lebih kecil, karena kita punya grafik ini, jadi nggak mungkin. Jadi ya karena tidak setiap kali kita buat interval, nggak mungkin ini paling besar atau paling kecil. Jadi kita simpulkan x0 bukan max atau min lokal. Oke. Mungkin sekian dulu penjelasan saya tentang pengertian maksimum minimum. Di kesempatan lainnya kita akan membahas bagaimana teknis menentukan di sini titik maksimumnya siapa, minimumnya siapa. Nah, itu di kesempatan berikutnya akan saya jelaskan.
Terima kasih.